lagi sama gua, si Wiksa dan Imut. Kali ini gua pengen nanya lagi sama gua tentunya. Papa sini. Selamat datang kembali bersama aku. Gimana ini kok kenapa? Oh, kurang tinggi. Ya, pakai topi biar nggak kelihatan uban ya. Bukan uban sih, ini dicat. Oh, dicat. Aku pengen tanya, cat itu buat dari apa? Ayo. Cat apa? Cat rambut? Oh, bukan lah. Cat buat tembok. Sini. Seperti ini. Macam-macam. Ada dari getah tanaman, pohon pinus, ada dari tanaman semacam buat celana jeans tuh, kalau buat apa, buat Maksudnya cat tembok. ya, kalau cat tembok ya dari campuran. Ini apa? Oh, baik banget, ini yang bikin kamu pasti. Anak buahnya yang bikin. Anak buahnya siapa anak buahnya? Anak buaya. Kalau aku. Oh ya, enak. Wah, kita mungkin sedikit. Kok nggak dikasih? Gererio. Silakan saja dari enak seperti kondisi. Rasanya seperti bakso. Ini nanya apa aja? Nanya tentang nanyanya tentang cat tembok. Apa nanya dia? Iya, yang aku tahu itu dari tanaman. Tanaman apa? Salah satunya pohon pinus. Ada juga ya beberapa pohon lah. Ntar googling deh. Gue Ih, kok nggak bisa sih Pak ini? balik. Kamu kenapa sih lucu? Apa? Yang kenceng dong suaranya, dong nggak dengar. Papa. Papa tahu tentang dalam tubuh gimana? Sini. Dalam tubuh. Kalau di sel sini aku udah tahu kenapa di sel. Iya. Ya, kan pertama tuh kulit. Kulit itu ada dua lah. Kulit luar sama kulit dalam. Terus habis itu daging. Daging itu ada otot-ototnya. Ada otot. Nah, habis daging tulang. Kalau di dalam daging itu ada saraf-saraf. Itu otot namanya otot bicep, bawahnya namanya otot tricep. Nah, terus sama nanti ada saraf-sarafnya, pembuluh darah supaya ngalirin darah, supaya sel-sel kulit nanti kalau luka atau harus dia ganti tiap saatnya, sel-sel kulit itu dikasih apa dari darah itu gizi-gizinya gitu supaya dia bisa ngeganti. Terus ada tulang di sini, setelah daging itu ada tulang. Ada tulang di lutut, ada di sikut, ada tulang di sini, tangan. Apa? Emang benar ya tulang itu bisa menahan agak panas, jadinya kalau kita nyentuh benda yang panas, enggak, maksudnya bukan api yang udah itu langsung kita sentuh, tangan kita kuat nggak? Panas lah. Maksudnya gini, maksudnya kan misalnya aku setrika, namanya apa ya, itu namanya tisu, terus aku kenain kaki sini, nggak baik aja. Kalau kena paha kayaknya lebih panas, soalnya ada tulang yang menahan. Bukan tulang yang nahan nih. Memang kulit sensitifnya macam-macam. Yang paling sensitif itu kan di tangan. Rasa di sini. Oh, jadi makanya coba ngeraba itu pakai tangan. Terus
pengen tanya tentang prosesnya air putih terbuat dari apa? Air putih. Terbuat dari air kan? Maksudnya kok bisa proses yang tadi dari sungai sekarang bisa gini? Bisa? Air itu susunannya hidrogen dan oksigen. Itu jadi dua molekul hidrogen dan oksigen digabungin itu jadi air, mengikat. Itu air itu unsurnya gitu. Nah, kalau bisa diminum. Ya kalau umpamanya kan kebutuhan kita juga terhadap air tinggi, 80%-an tubuh kita juga mengandung cairan ya, air. Nah, air itu kalau dari sungai itu pertama kan dia kalau dia tidak bersentuhan dengan zat-zat kimia, baik-baik aja kita bisa dimasak, ya, cuma ngindarin bakteri aja terus bisa diminum gitu. Sampai suhunya 100 derajat atau 120 derajat itu beberapa bakteri kayak E. coli itu mati sehingga kita bisa minum. Bakteri yang bikin sakit perut itu, nah, itu bisa mati. Nah, awal mulanya mungkin dari laut kan dari laut itu di panas sama matahari ya, semua dari sungai dari danau panas matahari terus naik ke atas jadi awan, menguap garam-garamnya tinggal cuma uap aja hidrogen tuh di situ menjadi uap itu terus aja besar di atas ngumpul, terjadilah perawanan itu ngumpul awannya. Nah, ada yang pada suhu tertentu, pada ketinggian tertentu membentuklah titik air itu lalu jatuh Papa emang bener kena angin. nih misalnya kalau kan hujan turun dik terus dihisap lagi ke matahari terus ke awanin lagi emang benar Iyalah benar ya, jadi di panas kan kena panas matahari jadi menguap ya kan menguap jadi awannya itulah yang kemudian jadi hujan karena terbawa angin hujannya di uap airnya dari laut, hujannya bisa jadi di Bogor, di Jakarta kayak kita ini di sini. Papa Hujan. kok bisa kalau di sini hujan di sana nggak hujan kok bisa sih Ya karena di sana nggak ada awannya gimana? Awannya keburu jatuh di Jakarta, ya di Depok nggak dapet. Awannya keburu hujan di Bogor, di Jakarta nggak dapet. Tapi kalau di Jakarta ada awan, di Bogor ada awan, ya pada hujan lah semuanya. langit ada berapa sih emang Langit apa maksudnya? langit bukan langit bendung terbuat dari apa Langit bendung. Nggak tahu. langit langit yang putih itu sama langit mendung beda. Langit Oh, mendung kan yang buat turunin hujan. oh iya. Jadi itu ada lapisan-lapisan. Jadi bumi itu dilindungi sama oksigen, sama ozon, sama gas tuh, di situ. Atmosfer namanya, dilindungi oleh atmosfer. Nah, di atmosfer itu ada lapisan-lapisannya. Nah, salah satunya itu ada lapisan di mana awan itu berkumpul. Jadi awan tuh nggak sampai ke mendekati ruang angkasa, enggak. Dia tuh udah cukup kuat untuk sampai ke sana karena gaya gravitasi bumi yang cukup kuat sehingga awan itu tertahan di lapisan kedua ketiga dari atmosfer dan di situ terjadi perawanan. Disitulah kemudian hujan bisa turun. Aku penasaran, kenapa kalau di sini siang, siang kan, terus tetap siang, tapi di ruang angkasa gelap. Kenapa emang? Kok bisa? Emang pernah ngalamin misi-misian di orang angkasa gelap? Enggak. Tapi aku cuma tahu dong pastinya gelap. Dari luar angkasa sebenarnya kan kosong dia. Gelap itu kan karena nggak ada udara itu kan yang bikin partikel cahaya itu nempel kan di sana di udara. Cahaya itu kena ke partikel-partikel udara itu. Nah, sehinggalah kelihatan tampak putih atau biru dibiaskan. Sementara di luar angkasa sendiri karena dia kekosongan udara yang nggak ada, tampaklah gelap.
dan salah. Aku pengen nanya, kenapa pohon kok bisa oksigen kita masih banyak pohon, kok bisa pohon itu namanya bisa bikin oksigen buat kita, kok bisa? Pohon itu dia melakukan proses fotosintesis. Apa tuh artinya? Fotosintesis itu proses memasak. Dia membutuhkan itu yang jati hijau, yang daun itu kan hijau ya. Jati hijau daun itulah yang membutuhkan sinar matahari. Nah, ini proses fotosintesis itu dia akan mengeluarkan oksigen, membutuhkan karbon dioksida, sehingga oksigen itu diproduksi banyak oleh pohon pada saat pohon berfotosintesis di siang hari. Kalau di malam hari, ya dia nggak ngeluarin oksigen, dia juga bernapasnya di oksigen. Cuma pada siang hari aja kebutuhan fotosintesis. Kopi papa lah itu dipegang-pegang. Gua minta. Kuahnya buat apa lagi? Apa lagi? Oh, masih agak waktu 11 menit tuh, masih ada waktu 4 menit lagi. Kita jangan kelamaan kasihan. Kenapa susu putih sama susu coklat perbedaannya apa ya? Bahan kimianya yang lebih banyak yang mana? Sebelum ke bahan kimia yang menyebabkan warna itu berubah, kan susu itu pada dasarnya warnanya putih. Nah, terus coklatnya itu dari kakao, dari tanaman coklat yang serbuknya yang dimasukin ke dalam susu, jadi aja warnanya coklat dengan rasa coklat. Jadi rasanya itu susu dengan coklat. Papa dan papa. Kalau kasih stroberi warnanya apa? Pastinya warnanya ialah pink. Kalau dikasih hijau lah warnanya. dikasih teh hijau ya. Hijau. Enggak, teh itu mana-mana ini warna itu mah tetap warna coklat. Oh ya, teh yang kamu ada di dapur itu kan ada juga teh yang keluarnya warna hijau, teh hijau. Ada juga yang hitam, ada yang coklat. Aku pengen nanya, teh itu terbuat dari apa sih? Dari pohon teh. Ada pohon teh dipetik-petikin. Terus dia pohonnya dikeringin, habis keringin baru jadi serbuk. Ini cukup datang ke sini. Nanti cuma dicelupin daunnya itu menghasilkan warna. Papa, Dan aku pengen rasa. nanya tentang SD Papa. SD apa? Kan yang udah nanya sama AA kemarin. Kan itu tentang SD AA, ini SD Papa. Oke, apa yang ditanya? Kan waktunya tinggal 12 menit lagi. 2 menit 2 menit lagi. Nanti disambung. disambung ya, jangan. Ini yang satu guys, nanti sambung yang kedua. Apa SD? Tentang SD. Ya, papa dulu SD-nya tuh dekat dengan rumah ya, sekitar 500 meter lah dari rumah ke SD, kayak dari sini ke masjid. Ya, cuma segitulah jaraknya. Nah, papa tuh awal mulanya hari pertama dianterin mama. Berarti nenek kamu, nenek Bandung. Tahu. Nah, terus dianterin, tapi kesananya nggak dianterin lagi. Karena udah punya teman, karena udah berani berangkat sendiri gitu. Soalnya di sana dulu waktu di Bandung nggak banyak mobil, jadi aman deh nyebrang juga. Kalau di sini kan masuk keluar rumah aja udah ada mobil, keluar rumah aja udah ada motor. Papa, aku pengen nanya, ada mainan apa sih zaman dulu? Ada mainan apa aja? Oh, mainannya macam-macam, gambar, kelereng, terus katapel, layangan, terus apa namanya, main lari-lari, main sembunyi-sembunyi, kotak umpet, ya, macam-macam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Udah. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ketemu.
bersembunyi dulu. Nah, kalau anak sekarang main apa coba? Handphone, Nah. gadget. Bahaya banget itu. Makanya enakannya. Terus aku juga kalau di kampung lebih tidurnya lebih mudah palingan jam 10 juga udah tidur. Karena main apa? Main air, main lari, main tanah. Lari, seru sama temen. Dan kalau di sini kan aku Jakarta, ada yang temen dikit juga. Aku salah pilih temen. Kenapa kan? Kan sekarang lagi corona, jadi kan nggak boleh berteman gitu maksudnya. Iya boleh berteman, tapi kalau di kampung nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan di kampung bebas lah gitu. Mau pelukan kek. Iya, karena kan di sana zona hijau bukan zona merah kayak di Jakarta ini. Kalau Jakarta kan serem ya, kan kita nggak tahu anak itu punya orang tua itu punya teman-temannya itu kena, orang tuanya kena, anaknya kena, kita jadi kena. Padahal tadinya cuma main doang. Gitu maksud Dan papa. papa, zona merah sama zona hijau maksudnya apa perbedaannya? Zona merah itu di daerah situ sudah ada beberapa orang yang kena COVID. Kalau zona hijau berarti belum ada yang kena. Gitu. Jadi kalau di kampung kena udah dibilang zona Zona merah. merah, betul. Cuma alhamdulillah di kampung ada yang kena. Kalau di Jakarta ada yang kena. Itu celana, bukan zona. Itu celana merah. Emang nih anak. Udah deh, tutup aja. Udahan. Ya. Coba. Ya. Ini zona hijau nih. Dadah. Jangan lupa kelanjutannya F2.